kita melanjutkan satu tema yang kemarin ya, yaitu tentang istilah jin ya, supaya menjadi pemahaman bagi kita bahwa ini penting diangkat karena istilah jin ini tidak bisa dilepas dari peranannya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan manusia, yaitu pada masalah sosial budaya ya. Jadi itu penting sekali karena nanti kalau kita salah memahami satu istilah ya, jadi maknanya jadi dalam pemahamannya jadi kabur nanti ya, jadi tidak jelas. Jadi tidak sinkron ya dengan apa yang seharusnya, dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak bisa mendapatkan satu pemahaman, satu ilmu yang menapak pada realitas gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Al-Qur'an ini adalah tentunya pasti itu menapak pada realitas. Ada realitasnya, dirasakan, dialami, disaksikan oleh manusia. Karena apa yang disampaikan, diajarkan dalam Al-Qur'an itu adalah menerangkan tentang realitas, tentang kenyataan yang manusia alami. Begitu jadi ya. Sehingga menjadi satu pengetahuan penting bagi kita, menjadi dasar di dalam mengambil sikap ya, menjadi dasar dalam membentuk pandangan yang benar tentang hakikat hidup ini, tentang hakikat dunia ini, gitu ya. Nah itu jadi. Jadi disitulah pentingnya kemarin itu kita membicarakan tentang istilah al-jin, ya. Yaitu satu elemen penting dalam masyarakat sebagai elemen yang memberikan kontribusi, memberikan inspirasi di dalam manusia dan masyarakat itu membangun kebudayaan dan peradabannya. Jadi nggak bisa dilepaskan berarti. Nah begitu juga karena Al-Quran ini adalah satu ilmu, satu pengajaran dari Allah, dari Sang Pencipta untuk makhluknya yang bernama manusia sebagai makhluk berakal. Nah maka mau tidak mau Al-Quran akan berhadapan dengan kalangan orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya, ya. Maka itulah yang dimaksud akan berhadapan dengan kalangan yang mempunyai keunggulan atau kelebihan ya dalam hal penguasaan ilmu, ya, penguasaan berbagai bidang kecakapan ya, di lapangan di masyarakat. Nah itu yang dimaksud. Jadi betapa sangat pentingnya peranan jin ini dibahas, diangkat di dalam Al-Quran. Ya, karena mereka itu menjadi golongan yang ikut menentukan, ikut membentuk bagaimana pola pikir masyarakat, bagaimana kebudayaan dan peradaban masyarakat itu dibangun. Ya. Dan itu terjadi pada dari generasi ke generasi sepanjang ada manusia, sepanjang ada kebudayaan dan peradaban. Itu nggak bisa dilepas. Nah, maka itu menjadi bagian dari penerangan Al-Quran. Kan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk apa kita memahami istilah jin ini, di mana pentingnya ternyata dalam Al-Quran, kepentingannya adalah kita ini harus bersikap waspada gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk urusan visi dunia akhirat ya, atau untuk urusan agama dalam istilah masyarakat ya. Untuk apa urusan agama dalam istilah masyarakat itu harus bersumber dari sumber ilahiyah, yaitu dari firman Allah, dari ajaran Allah dan Rasulnya, dan tidak bisa disandarkan masalah ilmu ini ya, masalah hakikat hidup, tujuan hidup, visi hidup dunia akhirat tidak bisa disandarkan kepada karya intelektual. Itu nggak bisa, karena itu namanya berarti akan ada pembaharuan gitu ya, cenderung akan terjadi pembaruan, pemikiran-pemikiran baru. Sedangkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu langgeng, tidak mengenal istilah pembaruan atau revisi, enggak ya. Ini tetap ya, nilai ilmu ajaran Allah dan Rasulnya itu nilainya tetap dari awal sampai akhir, begitu ya.
Nah, kira-kira itu sebagai pengantar saja, maka pada malam ini kita akan masuk kepada tadabur surat ya, yaitu surat surat Al-Jin langsung ya. Surat Al-Jin itu surat yang ke-72 ya. Tapi nggak akan semuanya dulu ya, sebagian dulu ya. Yang penting kita bisa mendapatkan satu pemahaman ya, pemahaman yang jelas, pemahaman yang tegas ya, dalam kaitan dengan kosakata jin ini. Nah, sebelum ke surat Al-Jin ya, saya mau menyampaikan satu riwayat. Mau menyampaikan dulu satu riwayat yang sangat penting ya. Dan riwayat ini membicarakan tentang peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini sangat menentukan dan ini sangat berkaitan berhubungan dengan surat yang akan kita bicarakan, yaitu surat Al-Jin. Jadi artinya supaya kita ketika kita membaca Al-Quran, memahami isinya, nanti pikiran kita jangan mengawang-awang ya ke negeri entah berantah gitu ya. Tapi supaya apa yang dijelaskan Al-Quran itu memang menapak pada realitas ya. Maka saya akan menyampaikan dulu satu riwayat penting diambil dari data sejarah ya, riwayat yang ada. Riwayat ini bisa dilihat pada ya, sejarah Nabi atau sirah nabawi ya, yaitu riwayat tentang pertemuan Nabi dengan 6 orang pemuda Yasrib ya. Jadi harap riwayat ini cerita ini data sejarah ya, yang ada di dalam kitab-kitab, buku-buku sejarah, buku-buku riwayat, bisa dilihat. Harap disimak ya ceritanya, karena nanti supaya dalam kita memahami surat Al-Quran, surat Al-Jin ini tidak kemana-mana gitu ya. Jadi langsung ya kena sasarannya, langsung menapak pada realitas. Jadi riwayat tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan 6 orang Yasrib. Kita simak sama-sama. Dan kalau perlu ya dicatat nanti ya, karena ada catatan-catatan yang penting untuk kita pahami ya, kita simpan dalam memori kita, penting. Nanti kita hubungkan dengan surat Al-Jin itu. Nah, jadi begini. Kira-kira pada tahun ke-11 ya, tahun ke-11 kenabian, itu pada musim haji di Mekah, kan ada musim haji ya, setahun sekali itu. Jadi berdatangan dari berbagai kabilah di Jazirah Arab itu untuk menunaikan ibadah haji pada saat itu. Ibadah haji itu sudah menjadi warisan dari para nabi ya, terutama di Mekah itu warisan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi sudah ada tradisi demikian sebelum ada dakwah Al-Quran, sebelum ada Nabi Muhammad. Nah, pada musim haji itu kira-kira pada tahun ke-11 kenabian, maka Nabi itu mencari kabilah-kabilah yang berasal dari luar Mekah gitu ya. Untuk apa ya? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kabilah-kabilah selain Quraisy ya. Karena ketika itu kalau sudah masuk pada tahun ke-11 itu ya, Quraisy itu sudah negatif ya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sudah mendapatkan pelarangan ya dari pihak Quraisy dan sudah dianggap sebagai musuh gitu ya, dakwah Nabi itu dan para pengikutnya. Itu sudah masuk tahun ke-11. Nah, kemudian suatu saat ketika pada musim haji itu Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang ya. 6 orang pemuda Yasrib. Dan 6 orang itu disebutkan dalam kitab sejarah itu bahwa mereka itu adalah kalangan intelek ya. Orang-orang intelek yang berasal dari wilayah Yasrib. Khususnya mereka itu adalah dari suku Khazraj ya. Ada 2 suku ya, yang utama di Yasrib itu suku Aus dan suku Khazraj. Di mana kedua suku ini terjadi perang saudara. Jadi antara mereka itu karena satu keturunan nenek moyang mereka. Kemudian di Yasrib itu terjadi perang saudara ya.
yang disebut dengan perang Bu'ats ya, antara Aus dan Khazraj ya. Nah, kemudian ya tadi bertemulah 6 orang pemuda ini dari pemuda dari Khazraj, dari suku Khazraj bertemu dengan Nabi Muhammad. Dari pertemuan itu Nabi menyampaikan dakwah di situ, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Nah, mereka ternyata merespons ya, sangat positif ya. Jadi mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi itu adalah mereka yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi pertemuan Nabi dengan 6 orang kalangan intelek dari dari Yasrib itu. Nah, sehingga mereka mau mendengarkan, mau menyimak ya apa yang disampaikan oleh Nabi itu, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kebenaran. Dan di dalam riwayat itu dikatakan bahwa 6 orang ini sempat berbisik ya kepada temannya itu bahwa ini adalah apa yang pernah kita terima informasinya dari orang-orang Yahudi, katanya begitu. Bahwa orang-orang Yahudi, jadi perlu diketahui bahwa di Yasrib itu mereka sudah suku Khazraj ini, orang Yasrib ini sudah bertetangga ya dengan orang Yahudi. Ya. Jadi di Yasrib itu sudah ada orang-orang Yahudi, ya. Ada Bani Nadir, Bani Kainuko, dan Bani Huraizo. Itu ada tiga suku Yahudi. Dan orang-orang Yasrib itu sering mendengar cerita-cerita keagamaan dari orang-orang Yahudi itu. Mereka sering mendengar orang-orang Yahudi bercerita tentang para nabi. Dan diantaranya adalah orang Yahudi itu menyampaikan berita, sudah menyebarkan berita bahwa akan ada seorang nabi. Ya. Jadi akan ada seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman, dan katanya bahwa orang Yahudi akan, setelah nabi itu datang, maka mereka akan berperang melawan orang-orang Arab. Nah, katanya begitu. Jadi mereka sudah mendapat informasi dari orang-orang Yahudi. Tahu nggak siapa Yahudi ini? Yahudi ini umatnya Nabi siapa? Terkenal dengan umatnya Nabi Musa. Ya, jadi orang Yahudi itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini catat, penting sekali ya. Karena ini yang akan kita buka nanti sebagai satu clue ya, satu petunjuk data sejarah ini untuk kita memahami surat Al-Jin ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah mereka menerima ya seruan Nabi dengan penuh kegembiraan ya, dengan penuh semangat ya. Kemudian setelah itu mereka pulang kembali ke kampungnya, kembali kepada kaumnya, dan menyampaikan berita gembira ini bahwa mereka itu telah menemui seseorang yang pernah dikabarkan oleh Yahudi, gitu ya, bahwa akan ada seorang nabi begitu. Dan mereka itu tidak mau informasi ini kedengaran oleh Yahudi mereka. Jadi jangan sampai keduluan sama Yahudi begitu ya, kata mereka. Jadi mereka sebarkan ya pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah yang dari sudut pemikiran mereka itu sangat masuk akal ya. Jadi mereka itu berpikiran terbuka ya. Mereka itu berpikiran terbuka sehingga dari sudut cara berpikir mereka secara intelektual bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah inilah kebenaran begitu. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan berita ini kepada orang-orang Yasrib, maka pada tahun berikutnya ya, datang lagi pada musim haji berikutnya ya, mereka datang lagi, bertemu lagi dengan Nabi Muhammad. Di mana pertemuannya? Di satu tempat yang disebut dengan Aqobah. Ya. Di tempat yang bernama Aqobah. Ya, kemarin juga waktu 6 orang ini juga pertemuannya di Aqobah juga gitu ya. Nah, kemudian pada tahun berikutnya mereka bertemu lagi ya. Di Aqobah itu sebanyak 12 orang. Maka yang 12 orang ini melakukan ikatan perjanjian dengan Nabi. Ya, melakukan apa yang disebut dengan baiatul Aqobah. Jadi ini adalah baiat yang pertama, ya. Apa isi baiatnya? Bahwa mereka intinya adalah bahwa mereka adalah
siap untuk mendukung, untuk menerima dakwah seruan Nabi, untuk menerima pelajaran Al-Quran. Ya. Intinya itu. Jadi di antara poin-poinnya adalah, di antaranya adalah bahwa tidak akan berlaku syirik atau musyrik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Kemudian hal-hal lainnya adalah tentang mau menjaga sikap moral, ya. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, ya. Tidak akan berdusta, dan tidak akan mendurhakai, mengkhianati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi perjanjiannya. Jadi intinya mereka siap untuk menerima dakwah dan mendukung jalannya dakwah Al-Quran. Nah, itu isi perjanjian Aqobah yang terkenal dengan sebutan Aqobah pertama. Ya, 12 orang. 12 orang itu kalau tidak salah 10 orang dari Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Ya, tadi melaksanakan perjanjian dengan Nabi. Kemudian pulang lagi. Pulang lagi mereka, ya biasa setelah melaksanakan ibadah, ya pada musim haji mereka pulang lagi, berarti menemui kaumnya. Nah, berbarengan dengan kepulangan mereka, maka Nabi mengutus seorang sahabat. Nah, ini penting. Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair sebagai tenaga pengajar untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi Mus'ab ini sahabat Nabi diutus, ya, bersama mereka untuk mengajar di Yasrib. Nah, Mus'ab inilah yang berperan penting nanti di Yasrib dalam menyampaikan, mendakwahkan, ya, ayat-ayat Allah kepada mereka, gitu ya. Kemudian sampai benar-benar para tokoh masyarakat Yasrib itu, ya, sampai banyak yang ikut ngaji, ya, ikut pengajian bersama siapa? Mus'ab bin Umair ini, utusan Nabi tadi, ya. Antusias gitu ya, orang-orang Yasrib akhirnya sangat antusias dengan adanya dakwah Al-Quran, dakwah Nabi Muhammad melalui siapa? Mus'ab bin Umair ini. Nah, pertanyaan sekarang, bisa nggak orang-orang Yasrib itu, masyarakatnya bisa nggak menerima begitu saja? Kok bisa? Kenapa mereka bisa menerima begitu saja dengan antusias, ya, dakwah Nabi ini melalui 6 orang ini? Emang siapa 6 orang ini? Berarti 6 orang pemuda tadi adalah 6 orang yang oleh masyarakat mereka itu secara intelektual itu pasti orang-orang yang terpercaya. Terpercaya dalam arti secara intelektual, gitu. Karena orang-orang awam, masyarakat umum, masyarakat awam itu dari segi keilmuan itu akan mengandalkan, ya enggak, akan mengandalkan kalangan intelek, gitu, akan mengandalkan kalangan cendekiawan, gitu kan. Jadi mereka itu ya percaya pasti, gitu ya. Nah, sehingga karena itulah kenapa Yasrib itu demikian cepat, ya, demikian sangat cepat untuk menerima hal yang baru. Karena yang mempromosikannya siapa? Yang mempromosikannya ada ke-6 orang itu. 6 orang intelektual, ya, orang-orang intelek dari Yasrib itu, dan masyarakat itu pasti yang namanya kepada kaum terpelajar itu pasti akan menyimpan kepercayaan kepada mereka, kan begitu ya. Jadi itu kenapa kok cepat begitu, gitu ya. Ya seperti halnya kalau kita pergerakan-pergerakan dalam sejarah pergerakan nasional itu kan, gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan pendidikan, perjuangan di Indonesia itu pasti penggerak utamanya siapa? Kaum intelek, gitu, kalangan terpelajar, gitu kan. Kita mengenal siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan, penggerak Muhammadiyah. Kita mengenal Kiai Haji siapa? NU itu Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita mengenal siapa lagi? Kalangan-kalangan intelek, kalangan terpelajar. Yang mereka itu rata-rata adalah setelah melakukan pertemuan-pertemuan di luar negeri, di Mekah. Bertemu di Mekah itu dengan kalangan-kalangan intelektual yang lainnya, bertukar pikiran. Terjadilah satu revolusi pemikiran, revolusi mental. Kan gitu. Pulang ke negerinya, maka mereka membuat gerakan perubahan. Nah, masyarakat pasti mengandalkan mereka. Karena mereka intelek, karena mereka itu terpelajar. Nah, begitu juga dengan orang-orang
6 orang Yasrib itu, mereka itu kalangan inteleknya, sehingga mereka akhirnya ya pasti dipercaya, begitu ya. Sedangkan keenam orang tadi ya sebagai perintis dakwah di mana, di Yasrib, itu mereka mengandalkan nalarnya, mengandalkan kemampuan berpikirnya atau intelektualitas mereka itu dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan mereka mengatakan, oh ini kebenaran ya, begitu, jangan sampai keduluan sama Yahudi nih gitu. Begitu ya. Jadi akhirnya mereka menyambut dengan gembira, menyambut dengan baik. Dan memang juga mereka selain untuk mendapatkan pencerahan dari Nabi Muhammad ini, juga mereka di satu pihak adalah tadi terjadi konflik ya, perang saudara di antara mereka yang melelahkan ya, karena sudah sangat lama dari generasi ke generasi. Nah, mereka juga membutuhkan satu figur, satu sosok yang bisa menjadi penengah dan bisa menjadi pemersatu, dan harapan mereka itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, jadi kembali tadi, setelah mereka setelah pulang tahun berikutnya, balik lagi ke Aqobah ya, ke Mekah, bertemu dengan Nabi, terjadilah Baiat Aqobah pertama. 12 orang. Pulang lagi, tahun berikutnya datang lagi. Berapa orang? Itu jumlahnya menjadi 75 orang. Ya, 75 orang ini tambah banyak. Tambah banyak karena hasil pengembangan dari sahabat Nabi, siapa tadi namanya? Mus'ab bin Umair. Jadi dia berhasil untuk berdakwah, menjalankan tugas dari Nabi, ya, mendakwahkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, sampai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penting itu, dan masyarakat juga bejibun gitu ya, itulah menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umair atas penugasan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya sampai tahun berikutnya tadi datang lagi berapa? 75 orang di Aqobah juga, sama melaksanakan perjanjian. Ikatan perjanjian kepada Nabi. Nah, ikatannya ini sekarang menjadi ikatannya lebih kuat lagi, artinya sudah pada aspek siap untuk membela, siap untuk mempertahankan ya Nabi Muhammad dengan dakwahnya, begitu. Jadi mereka siap menjadi orang-orang yang membela dan mempertahankan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutlah mereka itu adalah golongan Ansor. Apa arti Ansor? Penolong, pembela. Jadi mereka itulah cikal bakal istilah Ansor itu. Karena pada piagam Aqobah kedua mereka siap menjadi Ansorullah, ya. Nahnu Ansorullah. Kami adalah para pembela kedaulatan Allah, dakwah Allah dan Rasulnya, begitu. Perjanjian Aqobah kedua ya. Nah, perjanjian Aqobah kedua, maka pada tahun berikutnya, ini kita tuntaskan dulu ceritanya. Maka setelah Aqobah kedua mereka siap menjadi pembela dakwah Nabi ya. Setelah itu mereka setelah pulang pada tahun berikutnya, maka terjadilah peristiwa hijrah. Nah, gitu. Hijrah Nabi dari Mekah ke Yasrib. Kemudian di Yasrib Nabi sangat diterima dan diharapkan untuk menjadi pemimpin masyarakat di situ. Ya, maka berubahlah nama Yasrib dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Madinah artinya tempat menata hidup, ya. Madinah ya, dari kata din. Din itu artinya penataan. Madinah berarti tempat penataan, tempat menata, tempat mengatur kehidupan bermasyarakat, ya. Atau sama dengan dalam bentuk isim jamidnya itu kota, katanya begitu. Madinah bisa bermakna kota atau bisa bermakna tempat menata, mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi itu peran penting dari pertemuan perintis tadi ya. Ya, pertemuan perintis itu dengan siapa tadi? Dengan 6 orang. Jadi yang lebih terkenal itu perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2, padahal ada yang lebih penting dari itu. Ya enggak? Yang merintis itu adalah pertemuan Nabi dengan 6 orang ini, itu yang penting. Nah, jadi itu. Cerita ini tolong dicamkan, tolong dipahami ya, kalau bisa dimasukkan ke dalam ingatan, memori ya, kisah ini atau riwayat ini ya. Karena riwayat ini akan menjadi sangat penting, menjadi dasar untuk kita memahami realitasnya, begitu ya.
supaya nanti tidak terjebak kepada dongeng-dongeng ya. Dongeng-dongeng mitos-mitos yang tidak jelas ya, tidak menapak pada realitas. Baik, kita masuk sekarang kepada istilah jin ya, yang akan kita bahas pada malam ini. Maka saya akan, sebelum ke surat jin, saya akan membawa kepada satu ayat ya yang berhubungan dengan peristiwa tadi, peristiwa pertemuan Nabi dengan keenam orang ini, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ya, ayat ke-29 ya. Mari kita sama-sama menyimak ya. Ayat ke-29. Nah, baik. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id sorofna ilaika nafaron minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falama hadaruhu qalu ansitu. Falama kudiya walau ila qaumihim mundirin. Yang artinya, dan satu ketika kami menghadapkan kepadamu Muhammad beberapa orang dari kalangan jenial ya. Sekali lagi, satu ketika kami menghadapkan kepada engkau Muhammad beberapa orang dari kalangan jenial ya. Di sini ada istilah minal jinni ya. Wa id sorofna ilaika nafaron minal jinni. Satu ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad nafaron. Ada kata nafaron ya. Nafaron ini artinya dalam kamus bahasa itu artinya beberapa. Artinya adalah jumlah antara 1 sampai 9. Disebut nafar. Ya, nafaron. Ini catat. Ya. Nah, kalau dalam terjemahan yang ada ini diartikan serombongan. Ini sebenarnya tidak tepat. Ya. Karena dari ahli bahasa, misalkan dari Profesor Quraisy Shihab lah ya, ahli tafsir ya. Beliau juga mengatakan bahwa nafaron itu sebenarnya dalam bahasa Arabnya adalah jumlah antara 1 sampai 9. Nah, itu. Dalam kamus juga begitu. Silakan dicek nanti dalam kamus Al-Munawir sama. Nafaron itu artinya jumlah antara 1 sampai 9. Nah, kalau di sini diartikan serombongan, berarti banyak atau temannya. Serombongannya banyak pisan gitu. Lebih dari 10 atau. Biasanya kan begitu kalau orang ngomong rombongan, serombongan. Banyak banget dia. Bisa 100 ya, bisa ribuan mungkin gitu. Nah, ini mana nafaron, jadi kita konsisten dalam arti kamus sebenarnya ternyata nafaron itu artinya 1 sampai 9. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia ada istilah beberapa gitu. Jadi ya. Sehingga beberapa dari kalangan jenial, nafaron minal jinni. Nah, jinni di sini kita sudah pahami bahwa yang dimaksud di sini adalah kalangan kelompok manusia yang mempunyai keunggulan dalam hal pengetahuan, kecerdasan gitu ya. Jadi mereka ini khusus yang di masyarakat itu sebagai tempat bersandar dalam hal keyakinan, dalam hal pengetahuan, dalam hal konsep-konsep dan sebagainya. Kan begitu ya. Dalam bahasa Indonesia istilahnya genial ya. Genial itu bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Belanda. Ya, genie ya. Genie ya. Tulisannya gimana? Genie ya, genie tulisannya. Tulisannya genie. Dibacanya genie. Dari bahasa Belanda. Belanda itu rumpun bahasa Eropa, sama dengan bahasa Prancis itu juga ada genie. Katanya istilah genie ini dalam bahasa Prancis maupun dalam bahasa Belanda itu artinya adalah kecerdasan. Orang-orang yang cerdas, orang-orang intelektual. Begitu ya, atau orang-orang genius gitu ya. Genius. Katanya itu dari bahasa Latin ya. Genius. Jadi artinya dalam bahasa Latin itu berarti roh inspiratif ya. Roh inspiratif. Begitu katanya. Nah, ini berkaitan dengan istilah jin dalam Al-Qur'an ya. Karena mungkin secara sosiolinguistik gitu ya.
secara bahasa, dalam arti hubungan antar bahasa di dunia ini memang semuanya itu bisa berhubungan, ya, berasal dari satu akar kata yang sama. Dalam bahasa Arab juga dikenal istilah ini, jin, ya. Jinnun, nah, jinnun. Ternyata dalam bahasa Eropa sama, Jenny gitu. Begitu. Jadi yang artinya dalam bahasa Eropa itu adalah Jenny, artinya jenius gitu. Orang yang kaum intelek gitu. Kaum yang jenius gitu. Jadi nah, sehingga di waktu zaman Belanda itu, ya, tentara Kenil itu ada satu pasukan khusus para sarjana, ya, sarjana militer yang disebut dengan Korps Jenny. Nah, Jenny sama gitu ya. Itu dari Belanda, warisan dari Belanda, Korps Jenny, ya. Nah, pasukan Jenny itu adalah pasukan orang-orang yang bergerak di bidang keilmuan, teknik gitu ya, sarjana-sarjana teknik khusus untuk meningkatkan kemampuan tempur, kemampuan militer begitu. Tapi dalam bidang teknik gitu, dalam bidang melakukan riset dan lain sebagainya, sehingga nanti bagaimana kemampuan tempur, penguasaan medan gitu. Jadi mereka itu bukan terjun langsung ke lapangan, enggak, tapi membuat itu ya, melakukan berbagai penelitian riset ya, untuk meningkatkan kemampuan tempur dan juga persenjataan. Namanya Korps Jenny. Gitu. Nah itu ya saya singgung aja supaya penting sekali ini karena sangat erat berhubungan. Jadi minal jinni, kembali ke sini. Nafaron minal jinni berarti beberapa orang dari kalangan genial. Nah dalam bahasa Indonesia menjadi genial ya. Artinya genial itu artinya golongan manusia, golongan orang yang terpelajar, kelompok masyarakat yang terpelajar atau yang mempunyai kecerdasan. Kemudian mereka itu, nah kita lanjut ke ayatnya, yastami'unal Qur'an. Nah mereka itu mendengarkan Al-Quran, ya. Jadi mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mendengarkan Al-Quran itu. Falama hadoruhu, ya, maka tatkala ketika mereka telah menghadirinya, mereka berkata, ansitu, mereka berkata, diamlah, ya, gitu. Jadi artinya jangan ribut, diamlah, gitu. Ya, jadi mereka itu benar-benar menyimak, sehingga di antara mereka itu sampai mengatakan ansitu, diam, simak, dengarkan, gitu. Kemudian fala makudia, setelah selesai, ya, walau ila qaumihim mundirin, maka mereka pulang, ya, mereka kembali berbalik, artinya pulang kemana? Ila qaumihim, kepada kaumnya. Apa arti kaum? Kepada masyarakatnya. Mundirin, untuk menyampaikan peringatan. Paham ya? Nah, jadi jelas nggak? Nyambung nggak dengan tadi riwayat tadi? Ya. Nah itu jadi Nabi Muhammad telah dihadapkan dengan beberapa orang kalangan genial dari satu kaum, gitu kan? Dan mereka itu untuk mendengarkan Al-Quran. Setelah mereka hadir, maka mereka benar-benar diam dan menyimak pembacaan Al-Quran itu. Dan setelah pulang, mereka kembali kepada kaumnya dan menyampaikan peringatan. Karena memang Al-Quran itu isinya peringatan penting dari Allah. Ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini ayat surat Al-Ahqaf ya. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 30. Qalu ya kaumana inna sami'na kitaban unzila mim ba'di Musa. Nah, perhatikan di sini. Mereka berkata, wahai kaumku, wahai kaum kami, gitu ya. Inna sami'na, sungguh kami, berarti kami itu di kalangan mereka ya. Kalangan mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu ya. Sungguh kami telah mendengar kitaban, satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa. Nah, perhatikan di sini. Kenapa mereka mengatakan yang diturunkan setelah Musa? Coba, kan tadi ini ada kesalahan nggak nih? Tadi dikatakan mereka itu yastami'unal Qur'an, ya. Kalangan genial itu mendengarkan Al-Qur'an. Tapi mereka ngomong kepada kaumnya, kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Benar salah Quran itu
kitab diturunkan setelah Musa. Ya bisa benar, tapi kejauhan. Ya enggak? Ada yang dekat dengan Al-Quran apa? Siapa? Kitab apa? Apa namanya? Kitab Injil. Ya, harusnya Quran itu setelah Isa, maksudnya begitu. Ya enggak? Diturunkan setelah Isa. Kan Musa itu Taurat. Setelah Musa nanti ada Daud, Jabur. Setelah Daud nanti ada Nabi Isa, Injil. Nah, setelah Injil baru Al-Quran. Harusnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Isa. Kenapa ini setelah Musa gitu? Nah, itu kan ini ada petunjuk yang penting di sini gitu. Kenapa mereka tidak menyebut setelah Isa? Nah, tadi ya, berarti mereka itu hanya mengenal Musa. Ya, kalangan jenial ini hanya mengenal Musa, berarti bisa jadi belum atau tidak mengenal Isa. Karena Musa itu dikenal sebagai nabinya umat siapa? Umat Yahudi. Ya, paham kan di sini? Jadi Musa itu sangat dikenal sebagai sebagai nabinya umat Yahudi. Gitu. Atau sama dengan Yahudi ini adalah umat Nabi Musa. Nabi besarnya lah, katakanlah begitu, ya. Jadi nabi besar bagi umat Yahudi adalah Nabi Musa. Nah, maka di sini sebagai petunjuk, berarti mereka itu berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang menceritakan kepada mereka nabi besarnya itu tentang Musa. Begitu. Kenapa tidak Isa, tapi Musa? Berarti kalangan jenial ini familiar, ya, lebih kenal dengan nama Musa. Gitu. Jelas di sini kan? Nah, jadi mereka itu adalah kalangan yang pernah mengenal berita tentang hanya Musa, ya. Dari umat Nabi Musa, begitulah. Ya. Jadi mereka itu dari umat Nabi Musa, yaitu dari umat siapa? Umat Yahudi. Nah, yang diturunkan setelah Musa dikon 5 baina yadaihi. Sebagai di mana kitab yang diturunkan itu sebagai musaddiq. Musaddiq artinya yang membenarkan. Ya. Yang membenarkan itu artinya yang menegaskan kebenaran isinya. Musaddiqon 5 baina yadaihi. Yang menegaskan nilai kebenaran apa yang ada di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Musa. Musaddiqon 5 baina yadai Musa. Begitu kan berarti. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang menegaskan nilai kebenaran apa yang dipegang oleh Musa. Apa yang dipegang oleh Musa? Taurat. Jadi ma baina yadaihi adalah Taurat. Musaddiqon lit Taurat. Begitu. Jadi maksudnya Quran itu menegaskan isi Taurat itu begini. Begitu ya. Jadi bukan Al-Quran tidak menambahkan, tidak mengurangi, tidak merubah. Tetapi Al-Quran menegaskan inilah isi Taurat yang pernah dipegang oleh Musa alaihi salam gitu. Yahdi ilal haq. Nah, isinya itu yahdi ilal haq, yang memberi pedoman kepada nilai kebenaran. Wa ila thoriqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi dua nih, yahdi ilal haq wa ila thoriqin mustaqim. Ya. Pertama, dia menunjukkan, ya, memberi petunjuk, ya. Memberi tuntunan kepada nilai yang benar, berarti yang lain batil. Di luar Taurat, di luar Al-Quran berarti batil. Nah, ini Al-Quran sama dengan Taurat, itu yahdi ilal haq. Ini nih yang benar. Gitu. Kalau ada informasi keagamaan di luar ini berarti bukan al-haq. Gitu. Itu jadi yahdi ilal haq. Kemudian bukan hanya informasi, ya, bukan hanya penerangan-penerangan, tapi juga torik, jalan. Ya. Wa ila torikin mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Jalan yang benar. Kalau jalan itu sudah berbicara tentang langkah-langkah, tindakan-tindakan yang harus ditempuh. Ya. Jadi ada al-haq, ada torikin mustaqim. Ya. Berarti dua persoalan isi kitab itu, ya, tentang informasi, ya, yang benar, ya, tentang hakikat hidup, informasi gaib, informasi maksud dan tujuan keberadaan manusia dan lain sebagainya, dan juga dilengkapi dengan torik sama dengan sirot, ya, sirotim mustaqim atau
thoriqim mustaqim, dengan jalannya, jalan yang lurus, ya. Jadi jalan yang lurus itu tentang apa yang harus ditindaki, ya. Langkah-langkah untuk dijalankan dalam kehidupan ini. Nah, itu ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Apalagi kata mereka, ya kaumuna, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, maka ajibu, penuhilah da'i Allah, seruan dakwah. Da'i itu pelaku ya. Penuhilah da'i Allah, da'i yang menyeru kepada Allah, atau da'i Allah, ya. Apa da'i itu? Pendakwah, penyeru, ya. Para da'i, petugas dari Allah, da'i Allah, kira-kira begitu ya. Wahai kaum kami, maka penuhilah seruan para da'i Allah, para penyeru, ya, penyeru yang diutus atau yang ditugaskan oleh Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, saya mau bahas dulu ini. Wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Apa artinya? Penuhilah, ya, seruan dari para penyeru kepada Allah. Jadi ada pendakwah berarti kan. Jadi mereka meminta kepada kaumnya agar memenuhi seruan si pendakwah ajaran Allah. Tadi dalam riwayat ada nggak pendakwah? Ya. Nah gitu. Nabi itu sendiri memang pendakwah. Kemudian ada juga nanti tadi Nabi mengutus siapa? Mus'ab bin Umair sebagai da'i Allah, ya enggak? Nah mereka juga nanti akan mendapatkan petugas dari Nabi da'i Allah juga. Dan wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, berpeganglah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, kembali kepada tema sentral Al-Quran. Sehingga pada akhirnya manusia itu harus mendapatkan keputusan dari Allah, yaitu keputusan maghfirah. Yaghfir lakum, agar kalian mendapatkan ampunan. Agar kalian diampuni min dzunubikum, dari kesalahan-kesalahan hidup kalian. Kemudian wa yujirkum min adzabin alim. Dan agar kalian diselamatkan atau dilepaskan dari sanksi hukum yang pedih. Itu kan? Nah, jadi pada akhirnya ke situ nanti tujuan akhirnya adalah dari para pendakwah ini menyampaikan peringatan dan menyampaikan pelajaran. Isinya apa? Informasi-informasi yang benar tentang visi hidup dunia akhirat, bukan informasi yang batil, bukan informasi yang hoax dan lain-lain, tapi al-haq, dan juga ada thoriqin mustaqim. Ada jalan-jalan, ada jalan untuk ditempuh, untuk dijalani, ya, perbuatan, tindakan apa saja yang harus dilakukan. Thoriqin mustaqim. Supaya apa tadi? Kemudian peganglah dia, berimanlah kepadanya, menjadi pandangan dan sikap hidup kalian, agar yaghfir lakum, agar dia Allah memberikan keputusan ampunan kepada kalian dari segala kesalahan hidup kalian. Dan nah ini pada ujungnya dengan ampunan ini kalian berarti apa arti ampunan? Yujirkum min adzabin alim. Ampunan itu sama dengan istilah hukum, artinya dibebaskannya kalian dari sanksi hukum. Jadi Allah memperingatkan kepada seluruh anak Adam bahwa anak Adam ini apabila membiarkan diri tidak mau mengikuti peringatan, tidak mau mengikuti pelajaran Tuhan Sang Pencipta, maka Allah itu memberikan peringatan, awas nanti akan dihukum, kira-kira begitu ya. Kayak orang tua kita itu kan, kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Kalau nggak belajar, nggak sekolah, bodoh. Awas kalau nggak dihukum, ya gitu. Nggak dikasih makan loh, nggak dikasih jajan kan gitu orang tua. Nah kira-kira begitu ya. Itu rahimnya Allah ya. Rahmat Allah kepada umat manusia itu menyampaikan peringatan seperti itu. Harus belajar, ya. Harus mengikuti seruan Allah melalui para pendakwah itu. Jadi si pendakwah itu menyampaikan apa? Peringatan dan pelajaran untuk diikuti. Nah itu jadi mereka pulang dan sampai apa kepada masyarakatnya menyampaikan peringatan, menyampaikan permintaan agar penuhi para pendakwah yang diutus oleh Allah, ya, begitu. Saya kira ini cukup ya. Jadi ini singkatnya demikian ya. Jadi apa yang tadi diceritakan dalam riwayat ya kira-kira inilah cukup dengan 3 ayat ini adalah
sudah cukup mengcover ya bahwa 3 ayat ini menyoroti peristiwa sejarah yang tadi ya, itu sejarah pertemuan Nabi dengan 6 orang Yasrib, dan mereka kemudian pulang kepada kaumnya, kemudian menyampaikan peringatan agar memenuhi seruan Nabi ya. Mereka mengatakan bahwa kita telah mendapatkan, mendengarkan kitab nih ya. Kitab yang diturunkan setelah Musa. Nah, Musa itu berarti berhubungan dengan umat Yahudi, di mana umat Yahudi pada saat itu di Yasrib mereka sudah menjadi tetangga gitu ya. Tetangga suku Aus dan suku Khazraj gitu ya. Tetanggaan bersama umat Yahudi. Nah, saya kira itu ya. Sekarang kita masuk kepada surat Jin ya.